Assalamualaikum and hello guys, welcome back to our channel High Creative Studios. Kali ini kita akan kembali membuat sebuah desain. Dan desain yang akan kita buat kali ini adalah desain spanduk dengan hasil akhir seperti ini. Pada desain ini kita akan mengaplikasikan beberapa desain ornamen ya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Kita juga akan mengimplementasikan beberapa teknik tipografi. Dan kita juga akan mengimplementasikan beberapa teknik untuk membuat objek seperti ini. Baiklah, langsung saja kita buat desainnya di Adobe Photoshop 2019. Pertama kita akan membuat sebuah file baru. Bisa klik menu File, New. Lalu kita akan buat sebuah ukuran desain yang cukup besar. Karena ini desain kita adalah desain spanduk, maka kita akan tentukan dulu judulnya. Pertama kita buat judulnya, let's say desain spanduk atau desain banner, whatever you want. Sekarang kita akan ganti satuannya dulu menjadi cm. Nah, kita akan buat sebuah desain yang cukup besar nih ukurannya. Kita akan buat sebesar 270 cm atau sekitar 2,7 meter ya. Dan height-nya kita akan buat sekitar 90 cm. Nah, untuk resolusinya sendiri saya akan sedikit kurangi di 150 pixel per inch. Ya, tidak perlu terlalu padat kecuali kalian menginginkan ya 300 pixel per inch. Color mode-nya saya akan pilih RGB dan modenya adalah 8 bit. Oke, sekarang kita klik tombol create untuk membuat dokumen baru Photoshop kita. Nah, kita fit on screen ya, CTRL 0. Maka sekarang kita bisa melihat lembar kerja baru kita. Ya, saya tidak menginginkan ruler, ya ruler namanya ya, penggaris kayak gini. Kebetulan saya tidak membutuhkannya sekarang, jadi saya tekan tombol CTRL dan R. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah bagian belakangnya dulu. Let's say background ya. Kita akan mengaktifkan pen tool sekarang. Ini ya, aktifkan pen tool. Setelah itu pastikan option di atas nih, kita tidak memilih pad tapi kita pilih shape. Yang kedua, kita tentukan warna yang ingin kita gunakan di kolom fill. Kita klik, lalu kita pilih warnanya. Kalau ada warna yang di sini yang cocok, silakan tinggal diklik seperti itu. Atau kalau tidak ada warna yang cocok, kalian bisa klik tombol ataupun icon color picker ya. Ini bisa kita klik. Nah, maka akan muncul color picker seperti ini. Saya akan pilih warna biru ya, agak biru dongker. Oke, itu kita klik oke. Kalau kalian mau menyamakan dengan desain punya saya, nah kalian bisa ngetik ini ya kodenya kalau mau sama, kalau nggak pun no problem. Kita klik tombol oke. Nah, berikutnya di sebelah kanan kita hilangkan stroke-nya ya, karena kita tidak menginginkan ada stroke setelah kita membuat shape-nya. Sekarang barulah kita buat bentuk untuk background-nya. Nah, mungkin kursor punya rekan-rekan ini tidak gambar seperti icon pulpen gitu ya. Itu kemungkinan tombol caps lock-nya menyala. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kursornya seperti ini, coba tekan tombol caps lock di keyboard supaya kursornya berubah jadi pen tool. Berikutnya, ini kita perkecil sedikit lembar kerjanya, CTRL spasi ya. Nah, terus kita klik dan drag ke sebelah kiri. Atau kalau mau zoom out, kita klik dan drag ke sebelah kanan. Zoom in, klik drag ke sebelah kanan, zoom out, klik drag ke sebelah kiri. Oke, berikutnya kita akan buat backgroundnya dengan cara seperti ini. Kita klik dari pojok kiri atas, tapi terserah kalian mau klik dari mana dulu pun it's okay. Tapi kita klik dari pojok kiri atas, let's say sampai sini. Kita klik lagi ya. Baru di titik tengah berikutnya, kita klik dan drag. Kita klik, tahan, jangan dilepas dulu klikannya, kita drag. Nah, let's say seperti itu. Lalu di bawahnya, ini masih satu lurusan ya dengan yang atas, masih lurus kayak gitulah.
kita klik lagi. Nah, sehingga akan menghasilkan lengkungan yang seperti huruf S kayak gitu. Kita klik lagi sebelah sini, lalu kita klik lagi yang bagian atas kayak gitu. Kita sudah membuat satu bagian backgroundnya. Kita akan membuat bagian background yang kedua dengan cara yang sama persis. Tapi sebetulnya kalian pun bisa lakukan copy paste ataupun duplikasi, lalu kalian gunakan direct selection tool ya, terus kalian ubah-ubah. Tapi untuk sekarang saya akan coba bikin lagi. Ya, jadi saya aktifkan kembali pen tool. Terus kita bikin lagi nih ya, dari pojok kiri atas. Ini lebih panjang dari sebelumnya, ke sebelah kanannya. Lalu saya akan klik sebelah sini, saya drag ya, klik dan drag. Oke. Terus yang sebelah sini juga nampaknya saya harus klik dan drag seperti itu. Nah, kalian sesuaikan aja ya. Nah, berikutnya kalau tidak menginginkan ada lengkungan seperti ini kan lengkung ya garisnya. Nah, maka saya undo dulu Ctrl Z, saya tekan dan tahan tombol Alt, terus klik di titik terakhir yang barusan. Nah, maka handle-nya hilang. Artinya saat kita klik ke titik berikutnya, garisnya akan lurus kayak gitu. Kita klik lagi ke titik awal. Jangan lupa ya, saat kita menggunakan pen tool untuk membuat shape, kita harus kembali ke titik awal pengklikan. Nah, sekarang kita sudah punya dua shape. Kita bisa lihat di sebelah kanan ada shape 1 yang tadi pertama kali kita buat dan shape 2 yang terakhir kita buat. Nah, kita ubah warna untuk yang shape 2-nya. Kita double klik di thumbnail-nya ya. Ini kalau kita double klik aja. Terus kita akan ganti warnanya ke warna orange. Orange-nya agak terang sedikit mungkin. Oke. Kalau mau sama kodenya ini ya, tinggal diketik aja. Setelah itu kita klik tombol oke. Berikutnya kita pindahkan layer shape 2 ini ke layer shape 1. Atau kalau tadi yang mau dirubah yang shape 1 tadi kan kayak gini ya. Yang mau dijadiin yang warna orange yang shape 1 juga boleh, terserah. Tapi untuk kita sekarang yang jadi warna kuning adalah shape 2. Nah, ini katakanlah ya, saya fit on screen lagi Ctrl 0. Katakanlah ini shape-nya belum cocok nih. Kita belum mengatakan bahwa ini cocok dengan keinginan kita kayak gitu ya. Kita aktifkan direct selection tool, kita akan sedikit ubah. Kita klik dulu ya, setelah memilih direct selection tool, kita klik di objeknya. Setelah itu kita bisa klik dulu ya, lepas, lalu klik dan drag. Nah, kita bisa ubah-ubah hasil dari shape yang kita buat menggunakan pen tool tadi. Nah, let's say sekali lagi. Kurangin, tambahin dikit. Ini juga sepertinya saya tambah dikit. Oke. Saya sudah cukup puas dengan hasilnya. Maka inilah base awal ataupun background awal untuk desain spanduk kita. Nah, berikutnya kita akan berikan efek gradient overlay di shape yang dua ini, yang warna orange ini ya. Kita akan berikan efek warna yang atasnya agak terang, yang bawahnya agak gelap, atau sebaliknya, terserah ya. Yang jelas kita akan berikan efek gradasi warna. Kita klik layer shape 2 atau layer yang warna orange. Setelah itu kita klik tombol FX, lalu kita pilih gradient overlay. Nah, saya akan geser ke sebelah kanan. Saya akan geserkan juga supaya kelihatan ya hasilnya. Kita bisa Ctrl spasi, zoom in dan zoom out walaupun si jendela layer style ini terbuka ya. Jadi tekan Ctrl spasi, kita bisa zoom in, kita bisa geser dengan menekan tombol spasi. Nah, kayak gitu. Kita klik reset to default dulu supaya settingan kita sama ya semuanya. Klik reset to default, tombol ini nih. Setelah itu kita akan klik di kotaknya langsung aja, diklik. Nah, kita pilih preset yang pertama. Ini mungkin beda-beda ya, beda-beda mungkin, tapi nggak apa-apa.
Di sini mungkin ada yang warna putih, warna hitam, atau hitam putih, atau ini kebetulan warnanya merah sama ungu, nggak apa-apa. Kita akan rubah kedua warna ini. Yang sebelah kiri berarti yang bawah. Ini akan kita ubah dengan orange yang apa ya, yang agak tua aja lah ya. Nah, orange yang agak tua aja, oke. Dan yang sebelah kanan nih, kita double klik lagi kotaknya ya, double klik. Pilih orange juga, tapi orange-nya yang ini dia agak muda dikit kayak gitulah ya. Oke. Nah, jadi yang kotak bawah ini, ya, ini kita sebut dengan color stop. Nah, kalau saya sorot nih, ada tulisannya color stop. Kalau yang bawah ini namanya, yang atas ini namanya opacity stop. Ini juga sama, opacity stop. Kayak gitu. Opacity itu kelihatan atau tidaknya. Kalau color ya berarti pemilihan warnanya. Kalau udah puas, kita klik tombol OK. Dan satu lagi sebelum saya klik tombol OK juga, ini kalau kursornya saya arahkan ke lembar kerja, terus saya klik dan drag ke atas, kita bisa melihat warnanya ada perubahan ya. Artinya apa? Nah, artinya ada gradasi warna yang bisa kita atur menggunakan kursor. Kita bisa klik dan drag ke atas, kita bisa klik dan drag ke bawah. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kita punya opsi itu. Nanti kita akan melakukan hal yang seperti itu. Untuk sekarang kita klik OK dulu. Jadi kalian boleh klik dan drag ataupun enggak pun nggak apa-apa, asalkan si gradiennya, si gradasi warnanya sudah sesuai. Orange terang ke orange gelap. Oke, kita klik tombol OK. Nah, save on screen lagi. Ya. Nah, berikutnya kita akan tambahkan sebuah gambar di sini. Kalau kita lihat contohnya, ini ada gambar gedung-gedung ya. Nah, kita akan coba menggunakan gambar gedung tersebut. Tapi kebetulan ini gambarnya belum ada. Kita akan download dulu di Pexels ya. Pexels.com. Nah, kita cari dengan keyword buildings. Silahkan dicari kira-kira yang cocok gambarnya mana. Mungkin saya akan milih yang ini saja ya. Saya klik gambarnya, terus saya klik tombol free download ya. Lumayan gede filenya, 4,2 MB. Harus yang besar ya, kebetulan desain kita kan ukurannya besar. Jadi kalau file fotonya terlalu kecil ya nanti juga jadi nggak bagus kayak gitu. Jadi ukurannya yang harus besar si file fotonya. Oke ya, kita tunggu dulu sampai proses downloadnya selesai. Nah, setelah selesai kita buka foldernya ya, folder di mana si file ini di-download. Biasanya sih di folder download. Kita cut, kita pindahkan ke folder kita. Nah, di sini ya. Kita pindahkan si gambar gedung ini yang baru saja kita download ke folder kita. Nah, berikutnya kita masukkan langsung si gambar gedung ini ke dalam Photoshop kita. Ini cara pertama, kita bisa klik dan drag, terus arahkan ke Photoshop, lalu kita bisa lepas. Nah, kebetulan ini nggak bisa dengan cara seperti itu, maka kita pakai cara kedua. Kita klik menu file, lalu kita klik open. Kita cari folder kita, ada di dokumen, terus desain spanduk. Nah, kita akan open file yang ini. Klik filenya, lalu kita klik open. Kayak gitu. Nah, maka si gambar akan dibuka di tab baru. Nah, langkah berikutnya kita akan masukkan gambar ini kepada lembar kerja kita. Nah, maka caranya kita klik kanan nih. Klik kanan di layer yang gedung ini ya. Klik kanan, lalu kita pilih duplicate layer. Lalu kita pilih destination-nya adalah yang desain spanduk. Lalu kita klik tombol OK. Nah, ini sudah kita tidak butuhkan, jadi kita close aja tab-nya.
Nah, maka kita akan mendapati sebuah file baru ada di lembar kerja kita. Hanya saja kita nggak akan kelihatan nih, kebetulan kalau contoh yang sedang kita lihat ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di panel layar, si gambar yang barusan itu tertutup oleh shape 1. Jadi kalau saya hide shape 1-nya, nah kita akan bisa melihat gambar background-nya. Jadi ingat-ingat ya, si Photoshop itu kan dia main layar. Jadi di mana ada layar di atasnya, kemungkinan layar yang bawah itu akan tertutup kayak gitu. Nah, maka sekarang kita akan aktifkan free transform di layar gedung atau di layar background copy ini. Kita tekan Ctrl ya, free transform, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita perbesar dikit ya. Tahu ya, terserah kalian. Preferensi masing-masing ya, nggak harus sama. Let's say segini saja. Oke. Dan kalau kita lihat si background yang warna orange-nya ketutup ya, ketutup sama si gambar gedung ini. Kenapa? Karena layar gambar gedung ada di atas shape 2. Maka kita pindahkan layar background ini ke bawah layar shape 2. Tapi kalau posisinya sudah ada di bawah shape 2 ya udah, nggak usah dipindah ya. Udah cukup segitu. Nah, berikutnya si layar gedung ini akan kita kurangi opacity-nya. Tadi sudah saya bilang opacity itu terlihat atau tidaknya objek ya. Ini kita klik layar background copy atau layar gedung. Terus di sebelah atas nih ada tulisan opacity 100%. Artinya si gambar atau si foto itu akan terlihat 100%. Nah, kalau kita kurangin jadi 0%, nah maka kita tidak akan melihat gambar gedungnya ya. Nah, maka kita akan ubah opacity-nya tidak menjadi 0 tapi sekitaran mungkin 50% atau 40%. Let's say 40-an lah ya. Nah, sekitaran segitu aja, silahkan tentukan sendiri. Nah maka sudah selesai, kita punya sebuah background ya. Ini akan kita grouping nih dari shape 1 sampai background copy. Ini akan kita seleksi, jadi tekan shape 1, tekan dan tahan tombol shift yang ada di keyboard, terus klik background copy. Jadi ada 3 layar yang kita seleksi. Setelah itu tekan tombol Ctrl-G di keyboard. Lalu kita rename, double klik ya nama layarnya menjadi BG. Oke. Nah, berikutnya kita akan mulai untuk membuat ornamen-ornamen hiasan ya untuk desain kita. Pertama kita akan aktifkan dulu pen tool lagi ya, pen tool. Lalu kita akan buat bentuk seperti ini ya. Silahkan diikutin, kita klik, terus kita klik dan drag di sebelah tengah ya, klik dan drag, mungkin segitu. Setelah itu kita klik di bagian bawah, nah kita klik di sebelah kiri. Lalu kita klik lagi di titik awal. Nah, maka kita punya sebuah shape seperti ini. Ini coba kita rubah warnanya dulu supaya bisa kelihatan bedanya. Lihat saya jadi warna kuning. Tapi ini nggak perlu dirubah warnanya ya. Ini hanya contoh supaya kelihatan shape baru kita adalah dengan bentuk seperti ini. Kayak gitu. Kalau masih kurang cocok, kita bener-benerin pakai Direct Selection Tool. Contoh nih yang sebelah atas. Kita coba geser ke sebelah kiri. Dan yang ini kita coba geser ke sebelah kanan. Nah, let's say seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan mengaplikasikan lagi efek gradient overlay. Ya, sama persis seperti yang warna orange tadi. Jadi kita klik di shape 3, kita klik FX, lalu kita pilih gradient overlay. Nah, gradient overlay-nya masih akan menyimpan pengaturan yang tadi, yang warna orange ini ya. Maka kita tidak perlu mengaturnya lebih jauh lagi. Kita hanya atur warnanya saja ya. Kita langsung saja klik di kotak gradientnya di sini. Kita klik. Lalu yang sebelah kiri kita double klik nih color stop-nya. Kita geser kursornya ke lembar kerja. Kita klik. Nah, supaya yang bagian bawah itu warna biru dongker sama persis seperti background. Kita klik OK. Yang sebelah kanan kita double klik lagi color stop-nya. Kita klik lagi di background. Nah, kalau kayak gini kan sama seperti tadi ya, kita nggak bisa melihat warnanya. Nah, maka yang sebelah kanan ini
kita akan coba ubah warna birunya menjadi yang biru lebih terang kayak gitu, not too bright. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, jadi kita bisa melihat gradasi warna yang sebelah atas itu agak terang dan yang sebelah bawah itu agak gelap. Nah, kita bisa kurang-kurangin juga dengan cara kayak tadi ya. Ini kita klik OK dulu. Kalau warnanya sudah cocok, kita klik OK. Ini juga OK lagi. Nah, kita bisa arahkan kursornya ke lembar kerja. Ini kita bisa klik drag tuh, ya. Nah, kelihatan ya perubahannya. Nah, kita akan coba segini aja. Ya. Oke, cukuplah segitu. Kalau udah, kita klik tombol OK. Nah, kita akan bikin satu lagi yang di bagian bawahnya. Saya perkecil, zoom out ya, CTRL spasi, klik drag ke kiri. Kita akan aktifkan lagi pen tool. Lalu kita akan bikin sebuah shape dengan bentuk seperti ini. Klik. Nah, sebelah tengahnya, ini agak bawah dikit ya, klik drag. Drag, oke. Lalu kita klik di sebelah sini. Klik, drag, up, ALT klik, dan tidak sampai ternyata. Kita klik sampai ada bulatan kayak angka nolnya ya di sebelah kanan bawahnya icon pen tool. Itu artinya kita sudah kembali ke titik awal. Nah, beres ya. Berikutnya si shape ini juga shape keempat kebetulan ya namanya. Kita akan berikan lagi effects gradient overlay. Pengaturannya masih sama seperti tadi, hanya saja efek yang kita inginkan tidak seperti ini. Kita menginginkan agar yang sebelah kanan itu terlihat dan yang sebelah kiri tidak. Oleh karenanya kita akan kita akan ubah angle-nya. Ya, kita akan ubah angle-nya mungkin di kebalik ya, 43 atau 40 berapa. Terus saya akan geser kayak gini. Nah, supaya yang terlihat hanya sedikit saja. Nah, kayak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Scale-nya juga bisa kita tambahin kalau mau. Nah, kayak gitu. Let's say punya saya dirubah lah jadi 150. Kalau udah, kita klik tombol OK. Nah, kita sudah punya dua nih. Ini akan kita grouping jadi ornamen ya. Kita grouping dulu shape 4 dan shape 3. Kita seleksi. CTRL G. Kita rename jadi ornamen. Ornamen tool ya. Oke. Kita view on screen lagi. Nah, berikutnya kita akan mulai untuk membuat objek ininya dulu nih, objek utamanya dulu. Nanti baru kita tambahkan ornamen-ornamen yang lainnya. Jadi pertama kita akan membuat sebuah shape dengan menggunakan polygon tool. Nah, kita cari polygon toolnya di daerah shape ya. Nah, ini ada polygon tool, kita klik. Nah, ini kalau kita langsung buat, ya, jangan diikutin dulu. Ini kalau kita langsung buat, maka kita akan mendapatkan sebuah shape segi 5 seperti ini, atau sebelah sini lah supaya kelihatan. Nah, ya. Sedangkan yang kita inginkan adalah segi 6. Maka untuk mengaturnya kita bisa klik di bagian atas nih. Ini ada sides ya. Nah, kita ketikkan 6 supaya yang muncul adalah segi 6. Nah, berikutnya saya undo lagi. Di contoh itu kita akan melihat di desain ini setiap sudut-sudutnya itu lengkung ya, nggak lancip. Nah, kita bisa lihat lengkung sudut-sudutnya. Nah, maka ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan lagi. Kita klik di icon gerigi yang ada di sebelah kirinya. Nah, terus kita checklist smooth corner. Lalu kita checklist start, lalu kita checklist smooth indent, lalu kita rubah indent size by-nya menjadi 1 atau 1%. Cukup tulis 1 saja. Setelah itu, barulah kita buat sebuah polygon. Nah, kayak gitu ya. Buat yang agak lurus. Nah, kayak gini ya. Maka sekarang, saya pindah ini pakai free transform, CTRL T. Kita memiliki sebuah polygon dengan besar ya
kurang lebih segini ya. Coba saya perbesar dikit supaya lebih presisi ya. Kurang bawah kayaknya. Kita lihat dulu contoh. Ya, agak bawah dikit lagi. Ya, udah enter ya. Sorry. Nah, kita sudah buat satu shape. Nah, berikutnya kita akan ubah warnanya menjadi seperti ini. Orange, putih, dan biru dongker. Yang pertama berarti akan kita ubah warnanya jadi orange. Jadi kita double klik di thumbnailnya. Lalu kita klik saja di, kita pilih orange yang terang aja. Nah, kita bisa arahin kursornya ke sini ya. Kita klik. Kalau udah, klik tombol OK. Nah, kalau sudah dapat satu, kita duplikasi ya. Tekan Alt, klik drag atas layer yang ada di panel layar poligon satunya. Pakai free transform, CTRL-T, kita kecilkan dengan menekan Alt dan Shift. Ya, mungkin segitu. Kalau kurang tinggal disesuaikan saja ya. Kita double klik atau enter. Kita rubah warnanya jadi warna putih. Oke, kita duplikasi satu kali lagi. Alt klik drag atas. Kita aktifkan free transform, kita kecilin sedikit lagi. Sama persis dengan yang sebelumnya. Oke, double klik atau enter. Terus double klik thumbnail layarnya, kita ganti warnanya jadi warna biru dongker seperti ini. Nah, kalau udah klik tombol OK. Nah, maka kita sudah memiliki 3 buah shape poligon yang kita tata saling tumpuk menumpuk dengan size yang berbeda. Nah, berikutnya kita akan menambahkan objek foto, let's say pembicaranya lah ya. Pembicaranya akan kita simpan di dalam si poligon ini. Kayaknya kurang gede ya ininya. Saya akan coba perbesar sedikit. Poligon satu kopinya kita coba perkecil lagi sedikit. Oke, poligon 1 copy 2-nya kita juga perkecil lagi sedikit. Kayaknya terlalu kecil. Sedikit lagi. Oke, cukup ya. Fit on screen. Nah, berikutnya kita akan masukkan gambar pembicaranya. Ini kalian ganti dengan foto kalian ya. Kalau tidak foto kalian pun ya foto siapapun lah, terserah. Nah, sekarang kita akan masukkan gambar ini nih, gambar objek kita atau gambar pembicara kita ke Photoshop. Caranya sama seperti tadi, karena nggak bisa diklik dan drag ya. Jadi kita klik menu file lalu kita klik open, kita buka foto pembicaranya. Nah, foto ini usahakan yang backgroundnya itu flat supaya kita tidak susah dalam menyeleksinya. Tapi kalau adanya yang enggak flat ya nggak apa-apa, tinggal sesuaikan aja cara menyeleksinya. Nah, ini cara cepat untuk menyeleksi objek dengan background flat. Kita bisa klik menu select, lalu kita bisa klik subject. Nah, kita nunggu sebentar, maka Photoshop secara otomatis akan menyeleksi objeknya atau subjeknya. Ya, dalam hal ini adalah gambar pembicara kita. Nah, kalau katakanlah, saya coba zoom dikit ya. Nah, katakanlah ini ada yang kurang-kurang seperti ini, ya tinggal kalian betulin aja ya, pakai tools-tools yang lain. Let's say saya akan pakai quick selection tool. Ini berarti tambah ya, karena kita mau nambahin sedikit keluar kayak gitu. Ya, ini tinggal di bener-benerin aja. Kalau mau presisi kayak gitu ya. Tapi untuk sekarang saya enggak lah, biarin aja cukup kayak gitu. Tapi kalau mau bikin yang bagus, kalian harus presisi ya nyeleksinya. Let's say kita udah melakukan penyeleksian dengan presisi, maka berikutnya kita langsung aja klik tombol masking nih yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik ya tombolnya. Nah, maka si backgroundnya akan dihilangkan. Berikutnya kita juga punya opsi untuk refine mask atau klik kanan, pilih select and mask. Supaya apa? Supaya penyeleksiannya itu lebih lembut kayak gitu. Kita coba aja select and mask.
Kita coba kecil-kecilin, bukan kecil-kecilin, maksudnya kita tambahin ya radiusnya, smoothnya juga, feedernya jangan terlalu besar, mungkin satu aja. Kalau udah, klik tombol oke ya. Berikutnya kita duplikasi layer ini, klik kanan, duplicate layer, destinationnya adalah desain spanduk, kita klik tombol oke. Ini sudah tidak kita butuhkan, jadi kita close aja. Kalau ada pertanyaan pilih no. Nah, sekarang kita bisa lihat objek kita sudah ada di dalam lembar kerja. Tugas kita sekarang adalah memindahkan si objek ini ke atas poligon. Jadi kita klik dulu layar pembicaranya ya. Kita klik CTRL-T atau tekan CTRL-T free transform ya. Kita ubah size-nya supaya lebih kecil dan kita pas-paskan dengan besarnya ini namanya poligon. Mungkin belah kanan dikit. Mungkin udah segitu ya. Kita coba lihat contohnya. Kayaknya kurang besar sedikit. Oke, saya segitu ya. Nah, berikutnya kita akan membuat seakan-akan si gambar objek kita ini keluar dari shape, kayak gitu, keluar dari poligonnya. Nah, kita biasanya pakai cara yang dinamakan clipping mask. Tapi untuk ini, cara clipping mask tuh kayak gini ya. Kita klik objeknya, maka si objek ini akan dimasukkan ke layer yang ada di bawahnya. Jadi kalau saya lakukan clipping mask seperti ini, klik kanan, create clipping mask. Dengan ini maka objek akan dimasukkan ke objek yang ada di bawahnya atau layer yang ada di bawahnya kayak gitu. Kita tidak menginginkan ini. Jadi caranya untuk sekarang kita aktifkan dulu layer yang warna biru nih. Yang ini ya. Si poligon yang warna biru kita aktifkan. Lalu kita akan lakukan penyeleksian menggunakan Magic Wand Tool. Ya, jadi kita aktifkan Magic Wand Tool, kita coba seleksi. Nah, maka akan ada pesan error seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah object shape dan object shape itu tidak bisa diseleksi di dalam Photoshop. Maka kita harus rubah si object shape ini menjadi layer biasa. Caranya kita klik kanan di layer yang akan kita seleksi ya, layer yang warna biru. Klik kanan lalu kita pilih resize layer. Nah, barulah sekarang kita bisa klik ya. Nah, kita bisa mengklik dengan menggunakan Magic Wand Tool kayak gitu. Kita klik, nah kita bisa nyeleksi. Berikutnya, kita akan menghapus bagian bawah dari pembicara ini dengan menggunakan eraser tool ya, penghapus. Kita akan gunakan eraser tool. Nah, eraser tool itu sama seperti penghapus lahnya, ada penghapus yang besar, ada yang kecil. Nah, maka besarnya si eraser tool ini juga bisa kita atur ya. Caranya kita bisa klik yang ada di sini nih, di option. Ya, di sini ada size. Nah, kalau kita perbesar sampai atas, kita lihat si eraser toolnya membesar dan kalau maksimal 5000 maka dia akan jadi sangat besar. Nah, bisa kita aktifkan dari sini. Atau kalau kita udah mengaktifkan ini udah 5000 tapi punya saya masih kecil atau masih kayak gini. Nah, ingat ya, kalau kursor jadi plus kayak gini kemungkinan tombol caps lock-nya menyala atau aktif. Jadi kita tekan tombol caps lock sekali. Nah, supaya si kursornya berubah. Nah, jadi kita bisa pakai ini ya untuk memperbesar atau memperkecil, atau saya lebih suka pakai kurung kurawal buka untuk memperkecil. Ya, dan kurung kurawal tutup untuk memperbesar. Oke. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kita tinggal hapus aja nih bagian bawahnya. Nah, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena yang dihapus adalah bagian layer yang warna birunya. Maka kita undo, CTRL-Z. Supaya tidak yang bagian warna biru yang terhapus, gimana caranya? Kita klik layer 1 atau layar pembicaranya. Barusan kan layar yang warna biru ya, yang sedang aktif. Jadi kalau saya hapus, yang terhapus ya layar warna biru. Maka kita klik layer 1 nih, layar pembicaranya, barulah kita hapus. Nah, sekarang masalahnya beda lagi.
Kalau barusan yang terhapus adalah yang warna biru, sekarang yang terhapus adalah bagian badan dari pembicaranya. Nah, kita juga tidak menginginkan hal tersebut. Nah, yang kita inginkan itu kan bagian bawahnya ya yang dihapus. Maka caranya kita balikan penyeleksian. Kita lakukan inverse. Caranya kita klik menu select lalu pilih inverse. Oke, nah penyeleksiannya jadi berubah ya. Nah, sekarang kalau kita klik di bagian badannya, ini nggak akan terhapus nih. Ya, tapi kalau kita klik di bagian bawahnya, nah, dia akan terhapus. Ya, jadi seperti itu caranya. Untuk menghilangkan marching ends atau garis-garis yang jalan-jalan ini, kita tekan CTRL D. Atau di menu select ada ya, select, di select. Shortcutnya CTRL D. Oke. Nah, udah selesai nih bagian pembicara. Ini kita grouping dari poligon 1 sampai layarnya pembicara nih. Kita grouping CTRL G. Kita rename jadi pembicara. Oke. Berikutnya kita akan bikin ornamen-ornamen poligon yang kecil-kecil kayak gitu ya, yang hanya kelihatan stroke-nya saja. Jadi kita akan buat lagi poligon, aktifkan polygon tool ya. Ini efeknya yang tadi masih akan tersimpan, sides-nya 6, terus sudut-sudutnya rounded atau lengkung. Jadi kita buat dulu up. Nah, segitu mungkin ya. Kita aktifkan free transform, CTRL T, kita sedikit perbesar, mungkin segitu ya. Nah, oke. Lalu kita simpan si layer ini di bawah grup layer pembicara. Ingat ya, di bawah ya, bukan di dalam, tapi di bawahnya. Supaya apa? Supaya tertutup oleh layer grup layer pembicara. Nah, di polygon 2 ini kita akan ubah pengaturannya. Pertama, untuk fill-nya kita hilangkan. Jadi kita klik fill yang ada di atas ini ya, yang ada di option, kita hilangkan fill-nya. Terus stroke-nya kita akan ganti jadi warna putih. Kayak gitu. Terus untuk besarnya kita akan coba atur-atur. Mungkin di angka let's say 30-an. 30 kayak terlalu besar. Atau sesuaikan sendiri aja ya. Punya saya mungkin di angka 20 juga kayaknya terlalu besar kan. Mungkin berapa ya? 16. Ya, nah, saya pilih 16 aja lah ya. Oke, kalau kita sudah punya satu, kita tinggal duplikasi lagi. Kita lihat ya di sini. Nah, contoh. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poligon ya. Ada 5 poligon. Jadi ini kita duplikasi. Alt klik drag. CTRL T untuk free transform kita pindah-pindahin ke bagian bawah ya. 1 di bagian bawah. Kayak gitu kalau nggak salah ya. Oh, agak besar ternyata. Nah, kayak gitu mungkin. Enter. Kita Alt klik drag lagi. Free transform CTRL T. Pindahin ke bagian yang atas. Besarnya tinggal di atur-atur aja ya. Enter. Oke, kita bikin 2 lagi. Alt klik drag atas. Atau klik drag muka atas muka bawah boleh ya. Nggak selalu harus ke atas. Setelah kalian. Dan sebelah sini agak kecil ya. Terus stroke-nya juga kayaknya kita kurangin, jangan 16, mungkin dia lebih kecil lagi. Mungkin 6. Cancel dulu. Ya, mungkin 6-an lah ya. Oke. Lalu yang ini kita kurangin opacity-nya. Kita kurangin mungkin sekitar 30-an ya. Oke. Kita duplikasi lagi, free transform, kita pindahkan ke bagian bawahnya. Kalau perlu dikecilin ya dikecilin aja, kecilin dikit ya, up. Oke. Nah, maka kita punya berapa nih? Ada 5 ya, ada 5 poligon yang hanya ada stroke-nya saja.
Nah, kita grouping nih dari polygon 2, kita klik terus tekan dan tombol shift, klik polygon 2 copy 4, CTRL G, rename jadi ornamen polygon. Oke. Terus kita masukin ke dalam group layer ornamen. Kita grouping ya. Kita masukin ya. Oke. Kalau masukin itu ngeklik dan dragnya pas-pasan dengan nama layernya. Kalau di bawah itu diantaranya ya. Itu kelihatan ada simbol stroke ataupun outline warna hijau atau biru tuh ya kelihatan. Kita masukin ke ornamen. Jadi di dalam group layer ornamen ada group layer ornamen polygon. Oke, berikutnya kita akan membuat ornamen yang lain, yaitu yang ini ya, yang bulat-bulat terus ada garisnya. Oke, jadi sekarang kita aktifkan tools berikutnya yaitu ellipse tool. Kita buat sebuah lingkaran ellipse, lalu kita akan mengaplikasikan beberapa efek yang sudah kita lakukan tadi. Pertama, kita akan kasih efek gradient overlay ya. Seperti itu, kita masih menggunakan efek yang tadi ya, gradient overlay-nya. Setelah itu kita akan berikan juga pattern overlay. Jadi saya akan coba perbesar. Kayaknya nggak bisa ya, kepencet. Saya double klik lagi nih. Ini kalau kita udah keluar dari pengaturan layer style atau si gradient overlay atau pattern overlay, kita tinggal double klik aja di sininya. Double klik kayak gitu. Maka dia akan muncul lagi. Kita akan perbesar supaya lebih kelihatan. Nah, kita klik yang pattern overlay ya. Nah, di sini kita tentukan garisnya yang ini, ya, garis miring yang ini. Atau kalau di reset to default, ini pengaturannya masih sama. Si patternnya kita pilih pattern yang garis miring yang ini. Berikutnya kita akan ubah scale-nya supaya lebih besar. Ya, ini nggak akan kelihatan karena ketutup oleh gradient overlay. Yang jelas ini rubah dulu jadi garis miring si patternnya. Ini kita klik ininya ya, tanda panahnya. Terus scale-nya kita rubah jadi 1000. Terus kita kembali lagi ke gradient overlay, lalu kita ubah blend mode-nya jadi multiply. Ya. Nah, setelah dirubah jadi multiply, kita atur-atur ininya, apa tuh namanya, si gradasinya, kayak gitu ya. Ya, saya segini aja lah. Atur-atur tuh maksudnya gimana? Kita klik dan drag yang ada di sini. Tuh kan caangnya terang semuanya. Nah, kita bisa klik dan drag supaya agak gelap dikit. Ada gradasi gelap ke terangnya. Kayak gitu. Let's say seginilah. Oke. Udah ya, cukup segitu aja. Kita klik tombol OK. Maka sekarang kita sudah punya satu ornamen ellipse. Nah, kita duplikasi, caranya bisa klik drag yang dari sini, tapi sekarang saya akan coba cara yang kedua. Kita tidak akan klik drag melalui layar, tapi kita akan menggunakan move tool. Ya, ini akan berhubungan dengan ornamen berikutnya. Jadi sekarang kita aktifkan dulu move tool. Setelah itu, ini kalau ada bounding box-nya, ini bukan free transform ya. Ini karena ini nih, ada checklistan di show transform controls. Jadi kalau kita klik checklistannya hilang, nah si bounding box-nya akan hilang. Berikutnya, ini tadi setelah kita mengaktifkan move tool, kita akan lakukan duplikasi, caranya tidak lagi di layar, tapi langsung di lembar kerja. Kita tekan dan tahan tombol ALT, ya, kursornya berubah, kelihatan. Lalu kita klik dan drag ke sebelah kiri. Ya. Jadi caranya bisa seperti itu. Bedanya apa? Bedanya kalau kita langsung melalui lembar kerja, kita bisa menentukan langsung posisinya di mana. Tapi kalau dari kalau dari panel layar, kita harus free transform, kita harus pindahkan kayak gitu. Nah, untuk sekarang pun kita harus mengaktifkan free transform karena kita akan mengubah size-nya. Kita ubah jadi agak lebih kecil ya. Kayak gitu, let's say seginilah. Nah, maka sekarang kita sudah punya dua layer ellipse yang seperti ini. Kita grouping lagi ellipse 1 copy dan ellipse 1, CTRL G. Kita rename ornamen ellipse. Enter.
kita pindahkan ke dalam group layer ornamen. Kayak gitu. Berikutnya kita akan bikin ornamen titik-titik ini ya. Nah, titik-titik ini. Ini kita zoom dulu sedikit, CTRL spasi, klik drag kanan. Oke. Kita akan aktifkan ellipse tools lagi. Ya, untuk sekarang kita akan ubah warnanya, bukan lagi biru dongker, tapi kita akan ubah menjadi warna putih. Tuh ya. Pastikan stroke-nya nggak adaan. Kalau udah, kita bikin sebuah lingkaran. Nah, supaya nggak kayak gini nih, kita tekan tombol shift supaya si lingkarannya simetris kayak gitu. Dikit lagi. Oke. Kalau udah, kita akan lakukan duplikasi sama persis seperti cara sebelumnya. Kita akan aktifkan move tool ya. Kita tekan dan tahan tombol Alt. Kita klik dan drag ellipse-nya. Satu kali, masih ditahan ya, tekan tombol ellipse-nya, tekan dan tahan tombol Alt-nya. Kita klik dan drag. Ini sambil kita lihat, kita akan melihat kayak garis bantu yang menunjukkan bahwa itu elipsnya lurus, itu elipsnya sama persis tinggi dan besarnya kayak gitu. Ya, klik Alt, drag kanan ya, sampai kita memiliki 5 buah elips yang sama persis besarnya dan rata posisinya. Nah, di sebelah kanan kita punya elips 2 sampai elips 2 copy 4. Kita seleksi ya, jadi klik dulu elips 2, lalu kita tekan dan tahan tombol shift, kita klik elips 2 copy 4. Nah, maka kita punya 5 elips yang sudah terseleksi. Kenapa kita harus menyeleksi? Karena kita akan menduplikasinya langsung, 5-5-nya langsung. Nggak bikin satu, duplikasi lagi, enggak. Kita akan duplikasi yang sudah jadi nih, yang 5 ini. Jadi kita duplikasi dulu, jadi kita seleksi dulu layernya. Setelah itu tekan dan tahan tombol Alt, ya. Kita klik dan drag ke bawah. Iya, mungkin seginilah ya. Oke. Nah, maka kita sudah punya 10. Jadi kita tidak perlu lagi bikin satu duplikasi satu-satu lagi. Kalau udah, kita duplikasi lagi satu kali lagi. Ini kan masih dalam penyeleksian ya, 5 layernya. Jadi kita langsung aja tekan tombol Alt, klik drag ke bawah. Oke, maka sekarang kita memiliki 15 elips yang sama persis dengan posisi yang tegak lurus dan size yang sama. Ini kita fit on screen, CTRL 0. Nah, kelihatan ya titik-titiknya jadi seperti ini. Nah, kalau let's say ini punya saya terlalu besar, maka kita perkecil. Caranya kita jangan perkecil satu-satu ya, tapi gini dulu lah. Kita grouping dulu dari elips 2 sampai elips 2 copy 6. Jadi kita klik elips 2, tekan dan tahan shift, klik elips 2 copy 6 yang paling atas. Setelah itu kita tekan CTRL G. Supaya apa? Supaya layarnya di grouping. Kita rename jadi dots atau titik ya, dots 1, titik 1 kayak gitu. Kita enter. Lalu kita aktifkan free transform, CTRL T, lalu kita resize, perkecil. Kayak gitu ya. Enter. Nah, gitu ya cara memperbesar atau memperkecilnya. Ini kayaknya kurang besar dikit, kita ubah. Up. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 15 elips yang kita grouping di dalam dots 1. Berikutnya kita duplikasi ini, duplikasi dot 1. Saya langsung di lembar kerja ya, tekan Alt, klik drag ke sebelah sini. Lalu tekan Alt, klik drag lagi, pindahkan ke sebelah sini. Ya, saya di situlah. Ya. Nah, yang sebelah sebelah kanan kita rename jadi dots 3. Kita rename jadi dots 3. Yang tengah-tengah nih kita rename jadi dots 2. Oke. Nah, yang dots 2 kita akan kurangi opacity-nya. Kurangi opacity-nya let's say 40%-an. Dan yang dots 3 kita akan ubah warnanya jadi warna orange.
Tapi kita tidak melakukannya dengan mengklik ini ya, thumbnail layar kita rubah satu-satu, tidak. Kita akan lakukan dengan cara memberikan efek. Kita klik efek ya. Ini layer dots 3 udah diklik. Kita klik efek, lalu kita pilih color overlay. Kita klik nih color overlay. Saya geser ke atas supaya kelihatan. Nah, di sebelah sininya, ini kita klik reset to default lah supaya sama. Lalu di sebelah kanannya kita akan klik kolom warnanya atau color pickernya, lalu kita akan ubah warnanya jadi warna orange. Klik aja di sini ya. Lalu kita klik tombol OK dan OK. Nah, maka selesai sudah, kita membuat 3 dots ya. Nah, si 3 dots ini kita seleksi lagi, kita pindahkan ke dalam ornamen. Oke ya. Nah, maka pembuatan ornamen kita nampaknya sudah selesai. Ya, ornamennya semuanya sudah. Oh, kurang satu lagi ya, di atas ada satu lagi ternyata. Jadi saya buka lagi dots 3-nya, kita duplikasi, Alt klik drag atas. Kita rename jadi dots 4. Ya. Kita pakai free transform, CTRL-T pindahkan ke sebelah atas. Sini ya. Oke. Atau kurangi sedikit lah opacity-nya supaya beda sama yang sebelumnya. Let's say 50-an. Nah, gitu. Oke, berikutnya berarti tugas kita tinggal memberikan beberapa teks dan juga logo ya. Nah, di sini ada materi baru nih ya. Karena kita akan menggunakan teks, maka kita harus menentukan jenis font yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan kalau kita menggunakan jenis font tertentu, biasanya itu tidak ada secara default di dalam setiap komputer. Ya, contoh, ini font yang tulisan Implementing Digital Marketing Tactics and Strategy. Ini tuh menggunakan font dengan nama Bangers. Nah, ini fontnya di-download dari Google Font. Nah, jadi kalau kita pakai komputer yang tidak ada font ini, maka ini nggak akan bisa tulisannya seperti ini. Jadi poinnya apa? Poinnya kita akan lakukan instalasi font terlebih dahulu, kayak gitu ya. Nah, yang beda kayaknya cuma ini aja. Ini Bangers, sisanya pakai font-font default kalau nggak salah ya. Jadi kita akan instalkan font terlebih dahulu. Kita akan buka web browser. Silahkan buka Google Chrome, Mozilla Firefox atau Microsoft Edge-nya. Lalu kita akan ketikkan Google Font. Nah, jadi si Google Font itu adalah situs untuk mendownload font yang gratis kayak gitu ya. Kita klik nih hasil pencariannya Google Fonts. Nah, kita cari ini di atas ada kolom pencarian kan? Kita klik di sini. Lalu kita ketikkan nama fontnya. Font yang akan kita gunakan adalah Bangers. Nah, ya. Jadi kita ketikkan Bangers, maka hasilnya akan ditampilkan di sini. Kita klik di hasil yang diinginkan. Lalu kita klik tombol download family. Tapi sebelum diklik, kita akan lihat bahwa si font Bangers ini hanya memiliki satu jenis font. Maka dia itu nggak akan bisa memiliki efek bold, italic. Ya, maka nanti kita harus kalau mau bold, kalau mau italic, kalau mau reguler gimana ya kita harus akalin gitu. Karena fontnya cuma satu. Sekarang kita langsung aja klik tombol download family. Nah, kita open lagi foldernya. Kita akan pindahkan filenya. Mana Bangers? Coba. Ini ya. Kita cut. Kita pindahin ke tadi mana ya? Di documents. Terus spanduk. Simpan sini ya. Nah, ini kita ekstrak Bangers. Kenapa? Karena file ini adalah jenisnya file zip gitu ya, tuh jenisnya zip. Jadi kita harus ekstrak atau kita harus keluarkan terlebih dahulu. Jadi klik kanan kita pilih ekstrak Bangers supaya dimasukin ke dalam folder baru ya. Nah, ini foldernya kita buka. Nah, yang akan kita gunakan adalah file yang ini, yang .ttf atau di type-nya adalah true type font file. Cara installnya kalian bisa klik kanan install. Nah, maka ini akan secara langsung install atau kalian double klik. Ini saya coba double klik ya. Nah, ini akan diperlihatkan previewnya.
Jadi si fontnya itu nantinya seperti ini. Kita langsung aja klik tombol install. Oke. Si font akan diinstalkan, dan kalau sudah si progress bar tadi akan menghilang. Ini kita close aja. Kita close, ini juga kita close. Nah, kita kembali ke Photoshopnya. Nah, berikutnya itu cara nginstal font seperti itu ya. Font apapun cara nginstalnya insya Allah sama seperti itu. Berikutnya kita akan tambahkan teks-teks di dalam desain kita. Contoh kita bikin teks yang ini dulu lah, yang Digital Marketing for Student. Kita akan bikin menggunakan ini nih, horizontal type tool. Ini saya perbesar, CTRL spasi ya. Klik drag kanan, kita klik. Ini kalau terlalu kecil nanti kita bisa perbesar ya di sini. Tapi kita ketikkan dulu aja. Digital Marketing enter student enter. Nggak usah di enter kita. Nah, kalau sudah nih kita ngetiknya sudah, kita jangan klik lagi di luar kayak gitu ya. Biasakan jangan ngeklik lagi di luar, karena bisa saja nanti akan ada hal-hal yang berbeda gitulah ya. Jadi kita tekan aja tombol CTRL dan enter gitu, supaya pengetikan kita diselesaikan. Nah, berikutnya ini kan kita ada di layar ini nih, Digital Marketing for Student. Nah, kita munculkan sebuah panel. Di sini panelnya belum ada, tapi mungkin di punya kalian udah ada ya. Panel yang akan kita gunakan adalah klik di window nih, kita akan munculkan panel karakter. Kita klik panel karakter. Nah, dari panel ini kita bisa melakukan banyak sekali pengaturan seperti jenis font ya. Nah, di sini kita akan coba rubah jenis fontnya. Ini kalau ini Poppins, kita akan rubah jadi apa ya? Di apa ya? Kalau nggak salah di komputer itu ada, tapi di sini nggak ada ya. Yang Swiss BLK apa gitu. Ternyata nggak ada. Jadi ya silahkan kalian pilih aja font yang sesuai ya. Contoh kita akan gunakan font yang mana ya? Impact aja lah ya. Kita akan pakai Impact nih. Kayaknya ini di setiap komputer juga ada font Impact. Oke. Lalu berikutnya kita akan meratakan jenis fontnya, meratakan tulisannya. Kita bisa klik di tab paragraf ya, atau di sebelah atas juga ada di optionnya. Tapi kita pakai panel karakter yang ada di sini. Kita akan ratakan teksnya supaya rata kiri. Ya, jadi kita klik yang ini, rata kiri. Kita kembali ke tab karakter. Berikutnya kita akan perbesar nih size-nya. Ini kita bisa perbesar dengan cara klik tanda panahnya kayak gini. Ya, kita pilih berapa, atau kita arahkan kursornya ke huruf T-nya nih yang ada di sini. Terus kita klik dan drag ke sebelah kanan untuk memperbesar, dan drag ke sebelah kiri untuk memperkecil. Ya, kita perbesar, kita klik dan drag ke sebelah kanan ya. Let's say segitu. Terus berikutnya, ini ada yang namanya line spacing. Ini line spacing, yang ini ya. Yang ini nih, ini line spacing. Dan yang ini adalah karakter spacing. Line spacing itu adalah jarak antar baris. Contoh digital sama marketing sama for sama student itu kan ada 4 baris. Jadi kalau saya perbesar nih jaraknya, nah bisa kelihatan ya ada perbedaan. Nah itu adalah line spacing, jarak antar baris. Kalian coba rubah sesuai dengan kalian yang inginkan, sesuai dengan yang kalian inginkan maksudnya. Dan saya segitulah, atau kita pasin aja 100. Bentar. Nah terus untuk karakter spacingnya kita akan rubah juga supaya agak, kalau tadi 20 ya, kita ubah jadi let's say 100 juga lah. Kita undo. Ini kita rubah jadi 100. Oke. Kayaknya kurang gede dikit lah. Kita gedein dikit. Fontnya juga kita jadiin 100, serba 100 ya. Oke. Nah, kita gunakan free transform CTRL-T. Kita atur-atur supaya tulisannya lurus dengan ornamen elips kayak gitu ya. Nah itu teks pertama, Digital Marketing for Student. Berikutnya
kita akan buat di sebelah bawahnya nih ada tulisan limited 90 seats only ya. Jadi kita akan buat ininya dulu lah, kita buat shape-nya ya. Ini kita bikin pakai rectangle, terus ujung-ujungnya atau sudutnya kita buat menjadi rounded. Atau buat teksnya dulu lah, teksnya aja dulu ya. Klik limited 90 seats only ya. Tekan enter. Ini fontnya warnanya adalah warna orange. Jadi kita klik panel karakter nih ya, supaya kelihatan. Kita geser. Terus ada color di sini. Color itu untuk merubah warna fontnya. Kita klik color, lalu kita klik warna orange-nya, lalu kita klik tombol OK. Nah, maka si fontnya sekarang berubah jadi warna orange. Nah, berikutnya kita akan buat sebuah rectangle. Kita geser dulu. Let's say segini. Lalu kita akan ubah warnanya jadi warna orange yang pertama itu. Jadi kita perkecil. Kita klik panel propertiesnya ya. Kita klik si colornya, klik color picker, kita ambil warna orange atau kuning ya, kayaknya si orange. Oh kuning. Ya nggak apa-apa lah, orange aja lah. Terus, nah ini supaya si sudutnya lengkung atau nggak lancip, kita klik di sini nih. Kita perlu panel properties ya. Kalau nggak ada, klik window, klik properties. Lalu kita klik dan drag nih ujung-ujungnya. Saya undo sekali lagi. Ini kita arahkan kursornya ke sini, ke icon, mau yang mana aja terserah ya. Saya contoh yang pojok kanan atas. Kita klik dan drag ke kanan. Nah, supaya kelihatan di guide-nya dia itu menjadi lengkung kayak gitu ya. Nah, berikutnya ini kita pakai free transform, kita gedein dikit, set kayak gitu. Terus kita arahkan rectangle-nya ada di bawah tulisan limited 90 seats only kayak gitu. Nggak kelihatan kenapa? Karena tulisannya juga warnanya orange gitu ya. Maka langkah berikutnya kita duplikasi nih si rectangle 1 nih, alt klik drag atas. Terus kita rubah warnanya jadi warna biru dongker. Oke, terus kita pindahin sedikit ke atas. Free transform, kita pindahkan sedikit ke atas kayak gitu. Tulisannya kita pas-pasin pakai free transform. Kayak gitu mungkin ya. Kayaknya terlalu besar nih. Kecilin dikit. Atau dua-duanya. Karena ini kita bikin dua shape yang sama, jadi dua-duanya kita seleksi, free transform, kita kecilin dikit. Ya, mungkin segitu. Oke. Kalau kurang ngegeser, kita pindahin lagi sedikit. Oke. Tuh ya. Nah, berikutnya kita akan bikin teks yang atas nih, registration. Kayak gitu. Jadi kita akan pakai sama lagi ya, kita akan bikin sebuah rectangle, tapi teksnya dulu aja lah. Jadi kita aktifkan horizontal type tool. Kita ketikkan registration .2 nomor HP-nya. 081722386538 ya. Enter. Nah, ini fontnya mau impact atau kita ganti ya. Udahlah, biarin aja fontnya masih impact, atau kalian kalau mau pakai jenis font yang lain juga silahkan ya. Nah, berikutnya kita bikin rectangle lagi. Hanya saja rectangle yang sekarang beda dengan yang sebelumnya. Karena yang ini fill-nya akan kita hilangkan, sedangkan stroke-nya akan kita ganti jadi warna orange kayak gitu. Terus besarnya stroke kita atur-atur aja, mangga mungkin sekitaran 18. Oke.
Berikutnya kita akan rondinkan sudutnya supaya, nah kayak gitu ya, supaya sudutnya nggak lancip lagi. Kita pakai free transform, pas-paskan ya. Oke, enter, fit on screen. Ya, kita geser sedikit kayaknya. Geser sedikit ke gitu. Oke, berikutnya kita tinggal tambahkan teks yang paling besar ya, implementing digital marketing tactics and strategy. Nih, implementing digital marketing tactics, N-nya pakai N atau dan ya, N ini aja kayaknya nih, strategi. Nah, ini kita cetak rel enter. Kita akan butuh panel karakter lagi. Pertama, ini perataan teksnya di tengah. Yang kedua, warna teksnya adalah putih. Ya. Terus besarnya kita ubah mungkin segitu. Terus line spacingnya agak enggang, mungkin segitu. Terus fontnya kita pakai yang tadi kita instalkan, Bangers. Kayaknya juga kurang besar, tambahin lagi sekitar 300 lah, kita pasin aja 300. Oke, line spacingnya juga 300. Oke, kita pindahin pakai free transform. Oke, tapi kayaknya kurang, jangan 300 deh, 400 deh, coba. Wah, terlalu besar, 350 atuh ya. Oke, teks berikutnya akan kita tambahkan adalah ini ya, tanggalnya Tuesday. Kita aktifkan lagi horizontal type tool. Tuesday, koma berapa tuh, March 2022, Ballroom P3I Tasikmalaya. Oke. Nah, ini spanduknya spanduk bohong-bohongan ya, nggak beneran acaranya, jadi ini cuma bohong-bohongan aja. Kita bikin spanduk dengan tema digital marketing kayak gitu. Sorry, sebentar. Nah, berikutnya kita akan ubah fontnya. Kalau yang ini kita pakai apa ya? Pakai Century Gothic. Terus kita kecilin. Mungkin 100 lah. Sorry. 100. Transform kita pindah ke sebelah bawah. Lurus belum? Oke, kayaknya udah ya. Yang ininya kita ubah ke bawah nih, kita pas-pasin dulu ya. Add rectangle sama registration. Oke. Yang implementing. Oke, sudah. Ya, kayaknya yang ini juga kurang bawah. Si limited sama rectangle ini
Kita pindahin sedikit ke bawah sini. Tulisannya nggak ke bawah ya, nggak ke bawah ya. Jadi harus ininya dulu. Oke deh, nggak apa-apa. Oke. Kayaknya kurang atas dikit kan. Kita coba pas-pasin dulu. Oke. Kita on screen. Iya, dan terakhir berarti kita tinggal menambahkan teks ini ya, dan logo. Tambahin teks dulu with horizontal type tool. Kita klik di atas ini dulu ya, supaya layarnya sama-sama di atas. Width, si width ini dia pakai panel karakter lagi, supaya kelihatan. Kita zoom. Kita ulangin lagi ya. Kita pakai horizontal type tool, ketikkan width, enter. Kita klik panel karakter, ganti teksnya dengan ini juga font bawaan kalau nggak salah. Nah, brush script ya, pakai brush script. Terus colornya kita ganti warna orange. Oke, kita pakai free transform. Ngegedein pakai free transform juga bisa. Width sebelah sini mungkin. Nah, terus kita bikin satu teks lagi pakai horizontal type tool. Ini semua lah ya. Muhammad Farihin. Ctrl enter. Kita ganti line spacingnya mungkin 100 out 1000 ya, 100. Perataannya rata kiri. Terus teksnya kita ubah pakai apa ya, jangan impact lagi deh, pakai yang lain. Apa nih yang kira-kira ada lah ya. Tapi biasanya kalau mau font bagus kita memang harus download juga. Nah, coba ini Franklin Gothic Heavy. Oke, kita perbesar pakai free transform aja lah. Up, oke. Nah ya, oke, with Muhammad Farihin. Terus kita ini kasih sedikit efek ya. Namanya kita kasih efek, lalu kita pilih drop shadow ya. Ini kita klik reset to default supaya sama. Ini saya perbesar supaya kelihatan efeknya. Blend mode-nya kita pilih yang normal aja. Terus kita akan coba ubah distance-nya, size-nya. Kalian atur-atur aja ya, sama spread-nya. Distance-nya ya cukup segini. Kalian kalau perlu ubah angle-nya ubah gitu ya. Jadi ubah blend mode, ubah angle, ubah distance, spread sama size. Sepasnya aja, tergantung kalian enggak. Terus kita klik tombol oke. Ya, kita fit on screen lagi. Nah, terakhir kita tambahkan satu teks supported by. Jadi kita klik sini. Icon supported by. Ctrl enter ya. Kita munculkan panel karakter, ganti warna teksnya jadi putih. Lalu ini jangan Franklin Gothic-nya terlalu tebal kayaknya. Kita ganti Franklin Gothic yang lain. Demicon atau Gothic Demi boleh lah. Mangga aja terserah ya jenis fontnya. Kita
pakai free transform, agak dipindahin sedikit ke sebelah sini. Oke, kayaknya kurang sebelah kanan dikit, kita ratain sama ini ya, sama apa nih, ornamen dotsnya. Lalu kita akan tambahkan beberapa logo ya. Nah, ada logo apa. Ini ngarang aja ya, kita nih bikin sebuah desain imajiner kayak gitu. Dan saya supportednya by ini nih. Kita akan tambahkan logo. Kita nyari aja logonya ya di Google, logo LP3I PNG contohnya. Nah, kenapa harus PNG? Karena kita akan nyari yang backgroundnya transparan supaya kita nggak perlu ngatur lagi. Backgroundnya ya, maka kita ketikkan keywordnya ada PNG-nya. Lalu kita klik salah satu hasil. Ads kok dia ketab baru sih. Coba klik lagi. Oh ya, kalau pakai Microsoft Bing gini ya. Kita klik kanan, kita save image ya. Save image, masukkan ke folder kita. Dokumen, desain spanduk. Nah, ini LP3 PNG. Save. Ya, terus masukkan logo yang lain lagi. Contoh logo apa tadi teh, Garuda Indonesia PNG ya. Nah yang ini nih, ini coba, tapi kayaknya nggak ini ya, nggak transparan. Logo Garuda Indonesia. Banyak tapi nggak ini ya. Kita pakai Google aja lah, google.com. Nah, kita cari logo Garuda Indonesia PNG. Nah, lebih cocok kalau Google tuh ya hasil pencariannya. Coba lihat ini PNG nggak ya? Kita coba download aja, klik kanan, save image as, ganti aja logo Garuda Indonesia. Save. Kita coba buka, bener nggak? Oh, ternyata nggak transparan ya. Salah berarti ini. Kita hapus aja. Cari yang bener-bener transparan. Nah, ini contohnya transparan nih yang ini. Klik kanan, save image as. Udahlah, biarin. Save. Terus berikutnya logo perusahaan Indonesia aja lah semuanya, logo kereta api. Nah, mungkin ini nih. Nah, ini ya. Klik kanan, save image as, biarin logo kereta api. Terus logo Pertamina contoh. Mana ya? Mungkin yang ini. Oke, sip. Kita save image as, logo Pertamina. Jadi udah ada 4 logo, satu lagi lah. Logo apa ya? Logo Bank Mandiri. Nah, ini save. Oke ya. Jadi sekarang kita sudah punya berapa nih ya, 1, 2, 3, 4. Nah, logo Bank Mandirinya mana? Kok belum ada? Kita udah tuh. Nah ya, kita coba lihat. Nah, kita sekarang punya 5 logo. Kita masukin masing-masing logonya. Kita buka Photoshop. Nih, kita file open ya, karena nggak bisa di klik dan drag. Kita langsung buka semuanya aja, tapi kalau mau satu-satu boleh. Saya mau buka semuanya nih. Nah, 5 file sekaligus ya. Jadi caranya klik, tekan dan tahan tombol CTRL. Kalau sekarang CTRL ya. Kalau di Windows tuh pakai CTRL. Shift bisa, cuma nanti hasilnya jadi semuanya terseleksi kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Ini klik Pertamina,
saya tekan tombol shift ini, lalu klik kereta api. Nah, ini akan terseleksi. Maka jangan pakai shift kalau di Windows Explorer, pakai CTRL. Yang ditekan dan tahan adalah tombol CTRL. Kita klik open nih. Nah, maka akan ada 5 logo baru yang di open di sini. Nah, ini kalau kita nggak melihat tab punya kita, contoh tuh kan nggak kelihatan tab apa namanya ya, tab desain spanduk yang tadi ya. Kita klik tombol ini nih, ada tombol panah 2, kita klik. Nah, kalau kita klik desain spanduk, kita balik lagi ke file desain kita. Kita akan coba satu-satu nih. Kita mulai dari yang mandiri logo yang terakhir ya. Kita duplicate, klik kanan, duplicate layer, masukin ke desain spanduk, setelah itu oke. Ini kita close yang logo mandirinya. Kita balik lagi ke desain spanduk, kita fit on screen, CTRL North, kita pakai free transform, CTRL T, kita pindahin logo mandirinya ke bawah. Nah, kurang ini ya, nggak kelihatan, warnanya sama-sama biru. Kita coba kasih efek yang lain lah. Ini kita simpan bawah aja ya, sini aja lah. Kita kasih efek, coba kalau kasih color overlay bisa nggak? Nah, ternyata bisa, pakai warna putih lah. Nah, tapi jadi semuanya putih nggak apa-apa lah. Ini contoh aja nih ya, contoh aja. Atau kita cancel, kita kasih efek kalau stroke, hasilnya gimana? Oh, ternyata nggak bisa kalau stroke ya. Contoh stroke-nya kita kasih putih, tapi nggak kelihatan nih. Outside nggak ada juga. Oh, opacity-nya 100, size-nya kita kurangin. Nah, gitu ya, supaya kelihatan. Kita kasih efek stroke. Tapi kalian mau pakai logo apa aja terserah. Kita oke. Berikutnya kita masukin lagi yang LP3I, kanan, duplicate layer, masukin ke desain spanduk, kita klik oke. Ini kita close, kembali lagi ke desain spanduk, fit on screen, CTRL 0, CTRL T, kita pindahin logo LP3I nya, zoom dikit ya, kita kecilin, sesuaikan dengan besarnya ini yang kalian inginkan aja lah, logonya mau segede apa, kayak gitu. Pakai stroke lagi juga boleh, supaya kelihatan ya, stroke kayak gitu. Oke, logo berikutnya, logo Garuda Indonesia, duplicate layer, spanduk, oke. Ini kita close, fit on screen lagi, pakai free transform, kita pindahin sebelah sini, kita perbesar, pindahin ya, pas-paskan ya. Kita masukin logo berikutnya, kereta api atau Pertamina dulu ya, kereta api aja lah karena Pertamina agak panjang. Klik duplicate layer, desain spanduk. Oke, ini kita close. Sini ya, fit on screen lagi, free transform, pindahin, kita perbesar, kita perkecil logonya. Ini kita kecilin lagi dikit. Oke. Dan terakhir kita masukkan logo Pertamina. Klik kanan, duplicate layer, desain spanduk. Oke. Ini kita close, fit on screen, CTRL T, pindahin ke bawah. Ya, kita kecilin. Sepertinya logo mandirinya terlalu besar nih, yang mandiri itu yang ini ya. Oke, logo Pertamina-nya kita juga kasih stroke biar kelihatan.
Split transform, pindahin ya sebelah kanan. CTRL 0. Iya. Dengan begini maka selesai sudah ya desain untuk spanduk ataupun banner kita. Nah, kalian tinggal export ataupun save as desain ini menjadi JPG untuk dapat mempublishnya. Atau kalau mau dicetak langsung pun ya tinggal dikasihin aja filenya ya ke percetakan. Nah, mungkin video kali ini cukup sekian. Kita akhiri saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum and bye-bye.